dia baru menyadari. Ternyata semalam, dia dan Permaisuri telah berhubungan mesra sebagai suami istri. Ternyata itu adalah dirinya sendiri. Lalu dia terburu-buru berlari menuju kolam untuk menghentikan Permaisuri yang telah dia perintahkan untuk tenggelam. Sementara pengawal di sampingnya tersenyum puas. Dia mengikat tangan Permaisuri dengan erat, memastikan dia tenggelam ke dalam air. Baru kemudian dia pergi dengan tenang. Mendengar kata-kata itu, pangeran sangat menyesal. Dia segera memberi perintah pada bawahannya untuk menyelamatkan Permaisuri. Namun saat mereka terjun ke dalam air, kolam itu kosong. Pangeran segera sadar bahwa Permaisuri telah melarikan diri. Ternyata, Permaisuri telah diam-diam naik ke darat. Saat ini dia sedang bersembunyi di kejauhan, mengamati gerak-gerik mereka. Namun sebelumnya, semua orang mengira dia adalah wanita lemah, yang tidak mungkin bisa membuka ikatan tali tentara, atau berenang. Hal ini membuat pangeran meragukan identitas Permaisuri. Lalu dia memerintahkan untuk mencari Permaisuri ke segala arah. Sementara Permaisuri mengira setelah pangeran menenggelamkannya, dia akan melakukan sesuatu yang buruk padanya. Dia buru-buru bersembunyi di gudang kayu yang dekat. Namun pangeran dengan cepat menemukan jejak air di tanah. Dia segera menemukannya. Setelah memeriksa sekeliling, dia segera sadar. Permaisuri bersembunyi di belakang tumpukan kayu. Lalu dia memerintahkan bawahannya untuk memindahkan kayu bakar itu. Permaisuri mengira pangeran datang untuk memastikan apakah dia sudah mati. Namun, dia tidak menyangka. Dia datang untuk memberitahunya bahwa sang Permaisuri ingin memanggilnya. Saat itu, Permaisuri segera menyesuaikan sikapnya, memegang kendali penuh atas situasi. Dia mengajukan syarat bahwa dia bisa membantu pangeran melakukan apapun. Namun syaratnya adalah, setelah itu, dia harus dibebaskan dari istana. Ternyata, Permaisuri berasal dari zaman modern dan adalah seorang dokter militer. Dia terlempar ke dunia kuno ini. Dia pernah tidur di samping seorang pria dalam mimpinya. Namun, sebelum dia sempat terbangun, dia terbangun karena disiram air dingin. Begitu dia terbangun, dia bahkan menyebut nama pria lain. Pangeran langsung marah, mengira dia telah mengkhianatinya. Namun, saat Permaisuri menatapnya, dia terkejut menemukan adalah pria yang menemani dia semalam. Saat itu, dia baru sadar, dia telah terlempar ke dunia lain, menjadi Permaisuri pangeran kuno. Pangeran bertanya padanya, dengan siapa dia bersama semalam? Permaisuri menjawab dengan jujur. Namun, pangeran sama sekali tidak percaya padanya. Lalu dia memerintahkan bawahannya untuk mengurus Permaisuri. Permaisuri berpikir cepat. Dia dengan cerdik menangkap pedang pengawal yang akan mencabut pisau. Dia bersikeras mengatakan, dia yang telah merusaknya. Pengawal itu langsung takut dan berlutut memohon ampun. Ternyata pangeran telah diracuni di kedua kakinya. Setiap kali racun itu kambuh, dia kehilangan akal sehat, dan dia sama sekali tidak bisa mengingat apa yang terjadi semalam. Namun, dia tidak ingin percaya pada perkataan Permaisuri, karena Permaisuri sebelumnya hanya menyukai pangeran ketiga. Dia menikah dengannya untuk membantu pangeran ketiga mendapatkan informasi rahasia. Pangeran mendengar omong kosongnya. Lalu dia memerintahkan untuk menyeret Permaisuri ke kolam dan menenggelamkannya. Situasinya sangat tidak menguntungkan baginya. Permaisuri langsung panik. Dia teringat kejadian semalam. Dia sempat mencakar tubuh pangeran beberapa kali. Lalu dia memohon kepada pangeran untuk memeriksa tubuhnya. Pangeran memperhatikan setelah Permaisuri diseret pergi. Baru saat itu dia menyadari adanya goresan di tubuhnya. Saat itu, pelayan dari sang Permaisuri datang membawa kabar. Mereka dipanggil untuk menyajikan teh kepada Permaisuri. Baru kemudian pangeran teringat. Sebelumnya dia yang memerintahkan untuk menenggelamkan Permaisuri.